Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhuna Mursyidna Murabbi Arrohina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim fi kitabi Fadailus Syuhur li talibi ridha Rabbil Ghafur. Wa ammal ainu fi hadha syahri al-ahdu. Al-ahdu huwa khifdu syai' wa mura'atuhu halan ba'da halin. Guru kita berbagi ilmu dalam kata ilmu kitab Fadailus Syuhur yang ditulis oleh beliau. Huruf yang kedua dari bulan Sya'ban adalah ain. Ainnya diartikan dengan al-ahdu, perjanjian, janji. Nah, apa itu ahdun? Guru kita menjelaskan, huwa khifdu syai' wa mura'atuhu halan ba'da halin. Janji atau perjanjian, janji itu adalah menjaga sesuatu. Ya, menjaga sesuatu dari waktu sampai ke waktu yang lain, dari satu waktu, dari masa ke masa. Jadi janji itu menjaga sesuatu. Ya. Seorang laki-laki setelah dia nikah ada perjanjian. Ya. Perjanjian untuk menjaga istrinya, untuk merawat istrinya, untuk menafkahi istrinya. Itu dijaga dari waktu ke waktu sampai akhir hayatnya. Juga seorang pejabat dia berjanji, ya, dalam bahasa sekarang disumpah jabatan, bahwa dia berjanji akan menjaga amanat itu sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam perjanjian itu. Jadi ahdun, perjanjian. Perjanjian ini adalah penting. Penting sekali untuk dilaksanakan supaya kita ini ada ikatan. Ada ikatan. Jangankan kita kepada Allah, kepada guru muslim, kita kepada pejabat aja kan perlu perjanjian. Ada seseorang yang datang ke kantor bupati, ke kantor gubernur, ya, pasti akan ditanya oleh penjaganya, oleh petugasnya, apa sudah ada janji? Ya, sudah ada janjian dengan Pak Gubernur, sudah ada perjanjian dengan Pak Bupati. Kalau sudah ada perjanjian, lancar urusan. Tapi kalau belum ada janji, wah repot. Ya, repot. Jadi perjanjian itu perlu. Penting sekali dalam Islam. Ya. Tapi yang dimaksud dengan perjanjian di sini adalah ikatan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita mengutip ayat Al-Quran di dalam surat Maryam. Ya. Qala ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ya. La yamlikuna syafa'ata, tidak akan memiliki syafaat, tidak akan punya syafaat, tidak akan bisa mendapatkan syafaat illa man ittakhadha indallahi, kecuali orang yang telah mengambil janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak akan mendapatkan syafaat dunia dan akhirat kecuali orang yang memang sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Di dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah, yang dimaksud dengan janji ini disampaikan, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya ahdun ini di sini adalah talqin. Talqin zikir innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya. Sesungguhnya orang yang telah berjanji kepadamu Muhammad menyatakan perjanjian. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Qurannya adalah bai'at, perjanjian. Jadi orang yang berjanji kepada Rasulullah hakikatnya adalah berjanji kepada Allah melalui proses talqin kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam bahasa Al-Quran adalah bai'at, dalam bahasa hadis adalah talqin, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talqin, bai'at, talqin itu penting. Dalam rangka kita berserah diri, kita mengikatkan janji bahwa sampai kapanpun
Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi talqin zikir dalam bahasa umumnya adalah ijazah. Nah, ijazah. Nah, dalam bahasa kitanya adalah janji. Kita janji kepada Allah untuk tidak mempertuhankan selain daripada Allah melalui kalimat la ilaha illallah. Dan inilah menjadi syarat utama mendapatkan syafaat dari Rasulullah dari dunia sampai ke akhirat. Makanya kata Allah, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahdan. Ya. Tidak akan bisa mendapatkan syafaat, tidak akan bisa memiliki syafaat kecuali orang yang sudah berjanji di depan Allah melalui proses talqin zikir. Ya. Tadi disampaikan kita ketemu pejabat saja, kalau belum ada perjanjian susah. Apalagi nanti banyak orang yang berdosa di akhirat. Pada minta syafaat kepada Rasulullah. Pada minta syafaat kepada pertolongan kepada guru-guru. Guru-guru mursyid terutama. Ya. Minta syafaat. Ya. Akan ditanya kamu ini sudah ada perjanjian apa belum waktu di dunia? Sudah talqin belum? Kamu murid siapa? Warisanmu mana? Nah, yang tidak punya perjanjian, ya, yang tidak punya berjanji, ya saya nggak pernah talqin, saya nggak pernah baiat, guru saya nggak ada, saya sendiri aja. Nah, kalau seperti ini susah, nggak bisa. Ya. Tapi kalau sudah ada perjanjian, sudah ngambil talqin kepada guru mursyid, yang hakikatnya berjanji kepada Allah, ini ada ikatan, ada perjanjian. Yakin kita semua, apapun kondisi kita, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka senakal apapun, sendablek apapun seorang murid, ya pada akhirnya juga akan ditolong oleh gurunya, disyafaati oleh gurunya. Sampai dalam manqobah itu kan kita sering dengar Syekh Abdul Qadir sendiri. Ya, dalam satu manqobahnya adalah aku akan berdiri di gerbang pintu neraka. Kalau ada muridku yang dimasukkan dalam neraka, saya selamatin. Itu janji Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya yang telah mengambil janji. Ya, barang siapa yang menghadapku, berguru kepadaku, menghadap kepadaku, pasti aku akan berhuruli kepadanya. Dan Allah berjanji untuk menyerahkan muridku kepada aku. Ini adalah bentuk ahdun, bentuk perjanjian antara seorang guru, seorang mursyid dengan muridnya. Ya. Maka untuk selanjutnya murid ini adalah menjadi tanggung jawab guru. Bentuk tanggung jawab guru adalah bertanggung jawab terhadap muridnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Sampai Syekh Abdul Qadir meyakinkan saya akan berdiri di gerbang pintu neraka. Bukan saja Syekh Abdul Qadir, tapi syekh-syekh yang lain yang terus sesuai dengan zamannya akan berdiri di gerbang pintu neraka. Ya. Berantisipasi jangan sampai ada muridku yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah buah daripada janji. Ya. Buah ada dari janji ini. Hebatnya kita punya perjanjian. Hebatnya orang yang punya talqin. Yang sudah mengambil talqin. Makanya guru kita ini benar-benar rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sekarang dimudahkan, talqin dimudahkan. Udah ya minta nggak minta, jorogin aja kata apa. Talqin. Ya, talqin pikir. Ya. Kalau bahasa guru kita, orang yang nggak minta talqin tapi ditalqin itu namanya jorogin. Jadi jorogin aja sekarang. Kalau kata apa, jorogin ke sorga mah nggak dosa. Ini rahmatan lil alamin seperti hadaz zaman. Kalau dulu zaman Abbas Sepuh kita dengar dari orang-orang tua kita yang sudah tekian lebih dulu.
Di zaman Abbas Sepuh begitu sulitnya untuk mendapatkan talqin. Sampai salah satu riadohnya, orang untuk mendapatkan talqin sampai suruh mandi 40 malam, satu malam 40 kali. Bayangin. Untuk mendapatkan talqin, harus mandi berturut-turut 40 malam, satu malam 40 kali mandi tanpa pakai handuk. Kalau lulus, baru ditalqin. Kalau nggak lulus, ngulang lagi. Ini saking selektifnya pada waktu itu. Makanya di zaman Abbas Sepuh, ikhwan nggak banyak, tapi kualitasnya luar biasa. Ya, setelah masa Abbas Sepuh, beralih ke Abah Anom. Itu dihapus, persyaratan itu dihapus. Nggak usah 40 mandi, 40 malam. Yang penting mau punya wudhu dalam keadaan suci ditalkin. Gitu. Makanya dulu zaman Abah Anom. Ayo siapa yang mau talkin? Ya, mau talkin sialah. Ayo belajar dikir. Punya wudhu dulu, wudhu. Ya, yang perempuan yang berhalangan, yang head, yang lagi berhalangan, minggir dulu, nanti nunggu suci. Nah, sampai ada wakil talkin yang ketat pada saat itu, pada zamannya Abah Anom itu. Ini sebelum talkin dilaksanakan, nanti mau diamalin nggak? Kalau nggak diamalin, nggak usah, minggir. Akhirnya banyak yang sudah menghadap kepada wakil talkin Abah Anom, karena dibilangin kalau nggak diamalin, nggak usah, pada mundur. Ini saking ketatnya. Harus punya wudhu, yang mau, yang belum, ya nanti siap mengamalkan, baru ditalkin. Tetapi sekarang lebih dimudahkan lagi oleh Allah. Terbuka, rahmatan lil alam. Ahdun ini adalah penting. Dalam rangka memudahkan mengambil talqin. Ya, ada perempuan lagi head, lagi dalam keadaan head, enggak apa-apa, ikut aja. Nanti diamalkan setelahnya, sholat, kewajiban sholat lagi. Ya, enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Ya, supaya saking apanya, saking rahmatnya. Ya, enggak wudhu, enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Tapi syukur-syukur punya wudhu. Ya, enggak minta dikasih, enggak minta dikasih. Ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Memudahkan untuk orang. Bahkan ya, sekarang ada badal talqin. Badal talqin. Yang dibadalin. Awal-awal yang dibadalin orang yang meninggal saja. Boleh dibadalin talqin. Supaya diselamatkan oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kemudian dimudahkan lagi. Boleh yang sakit. Yang sakit parah boleh dibadalin talqin. Ya, diniatin saya niat badal talqin buat si A. Ya, kalau kondisinya memang nggak memungkinkan dibadalin. Sampai sekarang yang hidup pun boleh dibadalin talqin. Ada orang yang susah diajak ibadah, ya, susah diajak sholat, susah puasa, susah ibadah. Dibadalin talqin padahal orangnya masih hidup. Dibadalin talqin supaya apa? Supaya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kajembaran rahmaniyah fi hadza zaman oleh guru kita. Saking pentingnya zikir, saking pentingnya talqin, saking pentingnya adalah ahdun. Jadi ahdun ini adalah talqin zikir ini sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan syafaat dari guru-guru kita, terutama nanti di akhirat. Ya. Makanya diangkat ini. Masalah ahdun perjanjian ini diangkat. Makanya orang yang datang ke Sirna Rasa, orang yang kelihatan yang pecinya belum merah putih, ya pasti ditanya, udah talqin belum? Belum, talqin dulu. Talqin dulu baru ngobrol. Talqin dulu baru ngomong. Talqin dulu. Jadi saking pentingnya. Jangan sampai udah ngalor ngidul ngobrol lama, talqinnya nggak dapat. Rugi. Ya, inilah ya, kasih sayang guru kita. Bukan saja kepada ikhwan, tapi seluruh jagat raya ini.
Ya. Makanya Allah tegaskan, orang yang beriman mengutip Al-Quran. Orang yang belum iman belum ditalkin, belum Islam. Meskipun sudah jadi kiai besar, pesantrennya 1000 lantai, santrinya ribuan, kalau belum ditalkin, belum punya apa-apa. Ini saking pentingnya kasih sayang guru. Ya, guru menyampaikan yang dari guru-gurunya, dari Abah Anom, dari Abah Sabu, disampaikan. Ya, masalah kiai-kiai itu yang dengerin mau percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan. Yang penting tugas guru kita adalah tabligh dalam bahasa Rasulullah. Tabligh sampaikan. Ya. Jadi yang disampaikan maklumat-maklumat dari beliau itu adalah bukan berdasarkan nafsu, itu adalah perintah dari Abah Anom. Abah Anom memerintahkan kepada Abah awas sampaikan ini. Disampaikan enak nggak enak, seneng nggak seneng, disampaikan. Semuanya. Ya. Bahasa Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi bahasa dulu Kanjeng Nabi menyampaikan sesuatu itu bukan karena nafsunya. Nah, tapi karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekarang yang disampaikan maklumat-maklumat dari guru kita. Itu bukan maunya beliau. Itu semua petunjuk dari Abah Anom, gurunya sampai dari Kanjeng Nabi, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk selalu untuk ikut belajar talqin dzikir ini. Ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat nanti di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kita semua orang-orang normal pasti banyak kekurangan. Ibadahnya kurang, sholatnya kurang, ibadah lain kurang. Kalau kita tidak punya backing, kalau kita tidak ada yang dipegang, kalau ada yang tidak ada yang diikuti, celaka kita nanti. Celaka. Tidak ada orang yang bisa langsung menghadap Allah sendirian. Harus melalui silsilah, melalui gurunya dari gurunya sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil